Musim kemarau kembali datang. Beberapa wilayah debit air mulai menurun. Potensi kebakaran terus meningkat. Dan kekeringan menjadi ancaman yang tidak bisa dianggap sepele. Pertanyaannya, seberapa siap Kota Tangerang menghadapinya? Apakah pemerintah telah memiliki langkah antisipasi? Bagaimana warga bisa mendapatkan bantuan saat mulai kesulitan air bersih? Dan langkah apa saja yang dapat dilakukan agar dampak kekeringan tidak semakin meluas? Hari ini kita akan mengupas semuanya langsung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Bapak Mahdiar. Terima kasih Pak Mahdiar udah datang ke Tangerang menjawab. Pak, nih sebagai awal, saya mau melayangkan beberapa pertanyaan dari para netizen. Ya, nanti bisa Bapak langsung jawab nih Pak. Pertanyaan pertama ada dari @talitat_. Wilayah mana aja Pak di Kota Tangerang yang berpotensi terancam kekeringan? Ya, berdasarkan BMKG ada satu wilayah yang masuk kondisi awas, yaitu di Kecamatan Batu Ceper. Dan ada 4 kecamatan yang masuk waspada, itu Benda, Pinang, Tangerang, dan Cipondo. Kondisi itu terkait dengan tutupan awan dan juga curah hujan di lokasi-lokasi tersebut. Berarti ini jadi 5 wilayah yang perlu diperhatikan. Masyarakat mungkin bisa lebih membaca edukasi ya Pak terkait kekeringan. Pertanyaan kedua dari @ayukrisnanti_. Apakah ada bantuan air bersih? Kita pasti siapkan dan kita sudah koordinasikan dengan teman-teman OPD. Kalau jika masyarakat membutuhkan, kita bisa supply air bersih itu. Berarti kita tersedia 24 jam, permohonan bisa diajukan ke BPBD. Betul. Ketiga dari @D4LS. Musim kemarau banyak nyamuk, apa nggak ada program fogging Pak? Pastinya itu ada dan nanti kita akan koordinasikan. Namun yang terpenting adalah bagaimana warga masyarakat bisa kerja bakti, bersih-bersih, karena itu pasti akan lebih berpengaruh terhadap kondisi yang tadi dikatakan. Keempat dari @talitat_. Apakah di awal Agustus ini sudah ada daerah atau wilayah yang memang benar-benar sudah dilanda kekeringan? Saat ini belum di Kota Tangerang, alhamdulillahnya begitu. Berarti masih aman. Tapi tadi sudah ada beberapa yang harus waspada ya Pak? Waspada ya. Wilayah waspada. Betul. Tapi memasuki musim kemarau saat ini Pak, sebenarnya memang kondisi di Kota Tangerang saat ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi pada prinsipnya semua kabupaten kota masuk musim kemarau dan ini akan berlangsung sampai Oktober ke depan. Bagaimanapun kita harus memitigasi, menyiapkan langkah-langkah kalau kekeringan itu terjadi di wilayah-wilayah Kota Tangerang. Koordinasi dengan teman-teman OPD kemarin sudah kita lakukan. Dalam waktu dekat kita akan buatkan SK hidrometeorologi kekeringan, sehingga dengan SK tersebut kita akan bisa melakukan langkah-langkah yang terkoordinasi antara OPD 1 dan OPD lainnya, termasuk menjadi kewaspadaan buat masyarakat juga dalam mengantisipasi musim kemarau atau kering ini ke depannya sih gitu. Tadi kan di awal dari pertanyaan netizen Bapak sudah menyebutkan ada 5 wilayah yang perlu waspada. Sebenarnya apa penyebabnya sehingga wilayah itu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan lebih intens? Kemarin kita bahas dan itu juga kita tanyakan sama teman-teman BMKG. Jadi kondisinya itu adalah menurut teman-teman BMKG lebih pada kondisi cuaca di area tersebut, ya di atas wilayah tersebut. Nah, kemarin juga kita bahas bagaimana kita mungkin ke depan bisa mengecek kondisi ketersediaan air bawah tanah di wilayah-wilayah yang ada di Kota Tangerang. So far, teman-teman PDAM memang sudah mencakup hampir sebagian besar kecamatan dalam penyediaan air bersih. Selama cisadananya dan bahan bakunya aman, insya Allah rata-rata secara dominan aman. Tapi masih ada kecamatan-kecamatan yang memang belum terlayani oleh PDAM juga. Ini yang harus kita juga waspadai ke depannya sih. Pak, kalau keluhan terkait musim kemarau atau kekeringan ini kan adanya potensi debit air yang mulai turun yang seperti tadi Bapak barusan jelaskan. Kondisi yang seperti apa Pak yang sudah bisa dikatakan darurat dan perlu dilaporkan oleh masyarakat? Biasanya ketika masyarakat yang mengandalkan air tanah ini mulai terdampak, pastinya karena kondisi kemarau yang agak terlalu panjang. Nah, biasanya juga di wilayah tersebut terjadi pengambilan air yang didominasi juga oleh pelaku-pelaku usaha yang mungkin warga ini agak lebih kurang bisa mendapatkan air bawah tanah gitu. Nah, ketika ini mulai terjadi, baik itu airnya debitnya kecil dari pompa mesin mereka dan lain sebagainya,
Silakan saja nanti report itu ke teman-teman kelurahan atau langsung direct ke kita di BPBD, hotline kita, dan 112 juga bisa. Mudah-mudahan kita akan bisa semaksimal mungkin mensupport air bersih yang diperlukan oleh masyarakat kalau itu terjadi sih gitu. Oke, tadi berarti cara melapornya ke? 112 boleh, hotline kita di BPBD juga boleh gitu. Oke, bisa dipastikan apakah bantuan air atau stok air atau begitu juga para petugas tersedia 24 jam? Pastinya. Kalau kita sudah terbiasa 1 kali 24 jam, kemarin juga kita sudah koordinasikan dengan teman-teman PDAM terkait dengan air bersihnya. Mereka siap dengan reservoirnya kalau kita membutuhkan di depan Sintanala. Nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa mengambil opsi-opsi lain yang bisa mendekatkan ke area-area warga. Ini yang sedang kita coba bahas lebih lanjut dengan teman-teman PDAM gitu. Berapa lama biasanya BPBD bisa merespon permohonan tersebut? Secepat kita menangani kebakaran, insya Allah. Ya itu. Jadi betul, kita biasanya SOP kita mulai dari laporan masuk kurang lebih 12 menit kita sudah bisa handle keluhan masyarakat. Dan kalau kemananya nanti kan akan terbagi. Kalau misalnya yang mengeluhkan ini Ciledug, nanti teman-teman yang dari Karangtengah yang akan jalan pastinya gitu. Jadi upaya-upaya kita mempercepat pelayanan dan keluhan-keluhan masyarakat kita akan lakukan sebagaimana kondisi kebakaran. Jadi semaksimal mungkin atas kekeringan ini aktivitas masyarakat tidak terganggu sangat signifikan gitu ya, Mudah-mudahan harapannya. kita harapannya bisa menghindari gangguan aktivitas masyarakat gara-gara itu. Oke, sambil jalan Pak, Siap. ke depan. Pak, tadi kan kalau soal bantuan memang sudah 24 jam dipastikan kita bisa hadir untuk masyarakat ya Pak. Iya. Tapi sebenarnya langkah apa saja Pak yang sudah kita lakukan pemerintah Kota Tangerang sehingga kekeringan ini dampaknya tidak semakin meluas gitu Pak? Ya, pastinya kita mulai aktivitas ini sebenarnya 2 bulan yang lalu dengan rapat yang dilakukan oleh teman-teman Provinsi Banten. Dari situ mulai menginventarisir tentang dampak dan juga bagaimana kita memitigasi itu. Nah, dalam waktu belakangan ini dengan cuaca yang semakin panas dan memang sudah dikeluarkan peringatan dini cuaca oleh teman-teman BMKG, maka kita lebih memfokuskan lagi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Stakeholder terkait, termasuk kita juga di dalamnya, kita sudah kumpulkan dan kita samakan memberikan masukan-masukan tentang langkah apa ke depan, terutama bagaimana kita mengantisipasi musim kemarau ini dari masing-masing tugas OPD, baik itu kita di internal ataupun juga instansi vertikal, TNI, Polri, teman-teman lainnya juga yang ada di Kota Tangerang saling memberikan masukan. Nah, dari situlah mulai muncul langkah-langkah yang memang harus kita sepakati, termasuk juga pemberian input kepada pimpinan supaya memberikan dan membuat surat SK siaga hidrometeorologi, sehingga di situ kita bisa mempunyai dasar ketika akan melakukan langkah-langkah persiapan dalam penanganan musim kemarau ke depannya. Gitu. Oke, berarti ini bahkan sudah tidak hanya sekedar pemerintah Kota Tangerang saya Pak. Betul. Sudah Forkopimda melakukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan. Sudah. Oke. Sudah dengan instansi lain. Oke, Pak, nih kalau musim kemarau, kekeringan juga identik dengan potensi kebakaran yang meningkat. Seberapa tinggi potensi kebakaran meningkat dan apakah sudah benar-benar terasa gitu Pak peningkatan kebakaran di Kota Tangerang? Ini yang paling terasa sebenarnya. Jadi kebakaran ini memang sudah mulai meningkat. Bahkan satu hari ada kejadian sampai 7 kali kebakaran. Dan didominasi oleh kebakaran yang melanda ke lahan-lahan kering dan juga alang-alang yang memang saat ini sudah cukup banyak yang kering ya gitu. Jangankan dari kelalaian masyarakat yang mungkin membuang puntung rokok sembarangan dan lain sebagainya, atau ada juga yang bakar-bakar sampah kecil-kecil, taunya ada angin akhirnya merembet dan lain sebagainya. Di luar dari itu pun ketika ada mungkin botol-botol bekas yang terkena panas matahari, jadi efek kaca pembesar yang bisa membakar alang-alang. Itu terjadi gitu. Jadi area yang sebenarnya nggak bisa dilintasi oleh orang, tapi terjadi kebakaran dan itu orang tuh nggak mungkin banget ke situ gitu. Akhirnya kita pun petugas sempat agak kesulitan, namun kita bisa padamkan sih. Gitu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi tadi kekeringan? Berarti kan potensinya harus cukup banyak ya Pak titik wilayahnya. Betul. Di rumah, di luar. Kita harus bisa sama-sama saling mengingatkan pastinya ya. Semua warga harus bisa memahami bahwa saat ini kondisi kebakaran itu menjadi sangat-sangat mudah
terjadi. Ya. Jadi hindari sekalipun sedikit pun pembakaran sampah baik di lingkungan ataupun juga di area-area terbuka yang banyak rumput kering dan lain sebagainya. Ya. Dan ketika misalnya sudah mulai terlihat sumber api dan lain sebagainya, segera kita lakukan pemadaman secara mandiri sehingga tidak semakin besar dan sulit dikendalikan oleh masyarakat. Tapi kalau itu sudah terjadi, ya hubungi kami di BPBD. Insya Allah kami akan secepatnya datang untuk bisa memadamkan, baik itu di pemukiman, di tempat terbuka dan lain sebagainya. Kita pasti akan padamkan. Berarti itu tadi apa, masyarakat perlu mengetahui langkah sedini mungkin apa yang perlu dilakukan pada saat potensi api itu hadir di lingkungan kita, Betul, gitu ya Pak? betul. Pak, ini kalau soal kekeringan kan banyak warga hanya taunya karena tidak ada hujan. Sebenarnya apa sih Pak potensi menjadi akhirnya musim kemarau? Ya, pastinya tidak adanya curah hujan, potensi panas yang juga cukup lumayan, kondisi-kondisi awan juga sangat tutupan awannya sangat kurang. Ditambah lagi kalau kita sebagai warga tidak cukup bijak dalam penggunaan air, ini pasti akan mempercepat proses tersebut. Harapan kita juga mudah-mudahan air yang kita bisa pakai itu juga bisa kembali ke tanah lagi ya. Ini harus diupayakan juga oleh warga masyarakat sehingga dengan secara natural akan kembali masuk sebagai sumber air di wilayahnya masing-masing. Dan memang kemarin juga sempat ada informasi di Jakarta mulai ada penyiraman di jalan dan lain sebagainya. Tapi kami sedang coba analisa juga apakah itu cukup efektif atau memang hanya menjadi pendinginan sementara saja, karena panas yang luar biasa ini membuat kita seperti membuang air dan itu bahkan akan menguap secepat mungkin. Itu juga yang harus kita coba pahami. Sehingga tidak serta-merta penyiraman di jalan dan lain sebagainya itu menjadi solusi. Tapi selain kekeringan, sebenarnya dampak pada musim kemarau secara luas itu apa Pak? Selain kekeringan? Pastinya tadi mulai dari kekeringan sudah pasti, potensi kebakaran meningkat pastinya gitu. Dan yang paling penting juga bagaimana kita mengantisipasi kondisi TPA kita. Ini yang benar-benar menjadi hal perhatian kita sampai kami sendiri men-standby-kan satu unit kami di TPA Rawakucing bersama dengan teman-teman yang sudah melakukan langkah mitigasi setiap harinya dengan penyiraman di setiap hari. Siapa tahu ada kejadian mulai dari awal, kita bisa langsung antisipasi dari awal karena unit kita sudah ada di area TPA Rawakucing. Tapi Pak, ada pertanyaan, kesalahan atau kebiasaan apa yang dilakukan masyarakat bahkan itu malah memperburuk kondisi musim kemarau, kekeringan yang ada di Kota Tangerang? Ya, kita berharap sekali kesadaran masyarakat mulai dengan melihat kondisi lingkungannya masing-masing, mulai juga menghilangkan keacuhan kita terhadap adanya sampah-sampah yang mungkin baik itu semak-semak belukar ataupun juga rumput-rumput kering dan juga sampah-sampah yang terkumpulnya itu dibakar ataupun juga dibiarkan gitu, karena sebaiknya itu benar-benar dikumpulkan, dibuang ke tempatnya atau bahkan diambil oleh teman-teman LH yang memang menjadi tugasnya. Itu akan sangat lebih bijak sehingga potensi lain yang menjadi lanjutannya bisa kita hindari gitu sih. Sebelum ke pertanyaan terakhir Pak, saya mau bacain ada sekitar ya 2 pertanyaan netizen lagi nih Pak. Ada dari @davin_augustio. Modifikasi cuaca semoga bisa hujan. Ya. Mungkin nggak Pak? Ada beberapa faktor yang pasti akan menjadi pertimbangan. Pertama, secara budgeting, itu luar biasa ekspensif, tapi itu pilihan. Lalu yang kedua, ketersediaan bibit-bibit awan ini harus jadi syarat juga. Kita nggak bisa punya budget, tapi awannya nggak ada, ini nggak bisa juga kita buat jadi OMC gitu. Makanya ini merupakan opsi, tapi opsi yang benar-benar harus tergantung sama beberapa faktor gitu. Nggak bisa kita milih, oh ya, dan besok jadi hujan, nggak gitu juga sih. Tapi ternyata tadi terakhir adalah pertanyaan dari netizen dan terakhir dari pertanyaan dari saya Pak. Mungkin apa pesan Bapak sebagai Kepala Pelaksana BPBD kepada masyarakat agar bisa menghadapi musim kemarau tahun ini dengan lebih siap? Buat masyarakat Kota Tangerang, pastinya kami sudah memberikan tips-tips lewat medsos kami dan kami juga sudah sampaikan ke rekan-rekan kewilayahan
ikuti selalu update perkembangan cuaca di wilayah kita Kota Tangerang dan juga lakukan langkah-langkah antisipatif tadi, mulai dari membersihkan lingkungan sekitar kita, antisipasi terhadap kondisi-kondisi pembakaran sampah yang ada di wilayah kita masing-masing, lalu responsif terhadap kejadian-kejadian tersebut dan hubungi kami jika ada hal-hal yang memang harus kami bantu, baik itu kebakaran dan juga kejadian-kejadian lain yang sifatnya kedaruratan. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang, arahan Pak Wali, Pak Wakil dalam menghadapi musim kemarau ini bisa kita maksimalkan supaya dampaknya tidak terlalu berdampak kepada warga Kota Tangerang ke depannya. Oke, terima kasih ya Pak atas penjelasan yang sudah disampaikan. Sama-sama. Semoga masyarakat lebih teredukasi. Jadi masyarakat Mudah-mudahan lebih waspada dan lebih peduli Siap, pada lingkungannya. siap. Mitigasi bencana bukan hanya tugas pemerintah, namun tanggung jawab kita bersama. Semakin siap kita menghadapi musim kemarau, semakin kecil pula resiko yang dapat ditimbulkan. Semoga dengan perbincangan hari ini, masyarakat lebih mengetahui langkah apa yang dapat dilakukan. Mulai dari menggunakan air secara bijak, mengenali potensi bahaya, hingga mengetahui cara melapor saat membutuhkan bantuan. Saya Bunga Mardika Rani pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya Tangerang Menjawab. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Tetap waspada, tetap peduli, dan mari kita wujudkan Kota Tangerang yang tangguh menghadapi bencana. Sampai jumpa.